tim nasional Portugal sudah mengumumkan skuad resminya yang akan diboyong ke Piala Dunia Qatar mendatang. Menariknya, sang pelatih Fernando Santos nggak membawa sejumlah pemain dengan kualitas yang jempolan, termasuk meninggalkan Rafa Silva yang tampil bagus bersama Benfica. Cetak Gol coba merangkum keputusan aneh tim nasional Portugal sebagai berikut. Bersaing dengan timnas Uruguay. Tim nasional Portugal dipastikan lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar ini. Untuk bisa lolos, skuad Selecao harus berjuang mati-matian dengan memainkan laga playoff. Beruntung di laga playoff mereka mampu mengalahkan Makedonia Utara dengan keunggulan 2-0. Berikutnya di Piala Dunia Qatar nanti, skuad Selecao tergabung di dalam grup yang tergolong sulit, sebab mereka harus bersaing dengan Ghana, Uruguay, dan juga Korea Selatan. Dalam grup ini, Uruguay tentu jadilah lawan yang terberat bagi Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan. Pasalnya, skuad La Celeste saat ini punya pemain yang begitu mentereng di setiap lininya. Salah satu yang mencuri perhatian adalah Federico Valverde yang tampil apik berseragam Real Madrid. Akan tetapi, skuad Selecao nggak boleh meremehkan tim nasional Ghana begitu saja. Pasalnya, skuad asuhan Otto Addo ini dihuni oleh beberapa pemain top yang bermain di klub elit Eropa. Mulai dari Mohamed Salisu, Daniel Amartey, Denis Odoi, Tariq Lamptey, Mohamed Kudus, sampai Inaki Williams. Selain itu, ada juga tim nasional Korea Selatan yang juga punya penyerang yang mematikan. Penyerang yang dimaksud adalah Son Heung-min yang kini membela Tottenham Hotspur. Walaupun belum 100% pulih, tapi Son diprediksi masih tampil ganas di ujung tombak tim nasional Korea Selatan. Apalagi di Piala Dunia edisi sebelumnya dia jadi aktor kemenangan bagi skuad negeri Ginseng. Saat itu dia berhasil mencetak 1 gol dan menyingkirkan tim kuat sekelas tim nasional Jerman. Masih mengandalkan pemain tua. Pada Piala Dunia kali ini, tim nasional Portugal punya skuad yang begitu sulit untuk dikalahkan. Di sisi lain, mereka pun masih mengandalkan beberapa pemain yang sudah memasuki usia senja. Mulai dari Rui Patricio, Pepe, William Carvalho, Danilo Pereira, sampai sang mega bintang Cristiano Ronaldo. Dari nama yang disebut tadi, Ronaldo jadilah pemain yang disorot. Pasalnya, mantan bintang Real Madrid itu tampil nggak begitu baik membela Manchester United di musim ini. Dia bahkan baru mencetak 1 gol dari 10 pertandingan Premier League. Terbaru, Ronaldo juga menuai kontroversi dalam wawancaranya bersama Piers Morgan. Saat itu, dia merasa dikhianati oleh Manchester United dan sang pelatih Erik ten Hag. Akibatnya, ten Hag pun merasa geram dan menyebut nggak akan memainkan Ronaldo sampai dengan akhir musim nanti. Walaupun menuai kontroversi, tapi Ronaldo justru jadi bomber berbahaya di skuad Selecao. Terbukti dia mampu membawa skuad Selecao meraih gelar juara di Piala Euro 2016 yang lalu. Penjaga gawang. Di sektor penjaga gawang, Portugal diperkuat oleh 3 kiper yang punya reputasi bagus. Mulai dari José Sá, Rui Patricio, sampai penjaga gawang muda yakni Diogo Costa. Dalam hal pengalaman, sudah tentu Rui Patricio jadilah pemenangnya. Namun dari segi performa di musim ini, Diogo Costa lebih diunggulkan dari 2 kiper Portugal yang lainnya. Kiper berusia 23 tahun itu mencuri perhatian dengan tampil gemilang membela FC Porto. Di Liga Champions musim ini, Costa juga jadi kiper dengan tepisan penalti yang terbanyak. Nggak heran kalau Costa jadi pemain yang diidam-idamkan oleh banyak klub elit Eropa, termasuk Manchester United yang ingin mendatangkannya sebagai pengganti dari David De Gea. Melihat peta persaingan tersebut, sudah tentu Diogo Costa layak mengisi starting utama. Sayangnya, kiper keturunan Swiss itu belum punya banyak pengalaman membela tim nasional Portugal usia senior. Pertahanan. Di sektor pertahanan, khususnya bek tengah, ditempati oleh pemain Manchester City, yakni Ruben Dias. Sebenarnya dia sudah masuk ke dalam skuad Piala Dunia di tahun 2018 yang lalu. Sayangnya saat itu sang pelatih Fernando Santos lebih sering menaruhnya sebagai penghangat bangku cadangan. Terbukti dari 4 pertandingan, Ruben Dias bahkan gak dimainkan 1 pertandingan pun.
Menemani Dias ada bek tengah FC Porto yang dikenal keras yakni Pepe. Walaupun sekarang usianya sudah 39 tahun, ex-Real Madrid ini masih jadi andalan di jantung pertahanan Selecao. Pasalnya Pepe dianggap sebagai pemain yang berpengalaman yang bisa mementori para pemain muda. Sementara untuk sektor bek kiri sulit untuk diprediksi siapakah yang akan jadi starting line up utamanya. Sebab dua bek sayap mereka yakni Nuno Mendes dan juga Rafael Guerreiro tampil sama bagusnya di musim ini. Sedangkan untuk posisi bek kanan ada Joao Cancelo dan juga Diogo Dalot. Sayangnya dari daftar tersebut nggak ada nama Nelson Semedo. Padahal berseragam Wolverhampton, bek 29 tahun itu kerap tampil dengan memainkan 13 pertandingan di ajang Premier League. Gelandang. Pindah ke sektor lini tengah Portugal banyak dihuni oleh gelandang-gelandang yang berkualitas, termasuk Ruben Neves, Joao Palhinha, Bernardo Silva, sampai William Carvalho. Melihat ketatnya lini tengah Portugal, Santos diprediksi masih mempercayakannya kepada pemain yang berpengalaman. Itu artinya Bernardo Silva dan William Carvalho berpeluang besar untuk turun. Akan tetapi nggak menutup kemungkinan kalau Santos bakal memainkan beberapa gelandang yang lainnya, termasuk Ruben Neves yang di musim ini jadi andalan di lini tengah Wolverhampton. Berseragam Wolverhampton, gelandang 25 tahun itu sudah memainkan 14 pertandingan Premier League. Dari 14 pertandingan tersebut, Neves berhasil menyumbangkan 4 gol. Sayangnya dari sektor gelandang ini cuma Matheus Nunes yang masih berusia muda. Pemain berusia 24 tahun itu jadi duet solid Neves di lini tengah Wolverhampton. Terbukti di Premier League musim ini, Nunes telah memainkan 12 pertandingan. Dia seakan mampu beradaptasi dengan cepat, di mana pada musim panas yang lalu, Wolves mendatangkannya dari Sporting Lisbon. Penyerang. Pada perhelatan Piala Dunia kali ini, Fernando Santos memanggil 7 penyerang sekaligus. Sayangnya dari nama yang disebut tadi, nggak ada nama Rafa Silva dalam skuad Selecao. Padahal Silva sendiri sedang dalam usia keemasan bagi seorang pemain sepak bola. Apalagi penampilannya bersama Benfica juga nggak begitu buruk di musim ini. Dia bahkan jadi salah satu top skor Liga Champions dengan mampu mengemas 4 gol. Selain itu, Diogo Jota juga nggak termasuk ke dalam skuad asuhan Fernando Santos. Berbeda dengan Rafa Silva yang kalah saing, Diogo Jota harus mengubur mimpinya tampil di Piala Dunia. Pasalnya, pemain Liverpool itu mengalami cedera yang lumayan parah. Berikutnya ada Gonçalo Guedes yang juga nggak mendapatkan pemanggilan tim nasional Portugal. Di musim lalu berseragam Valencia, Guedes punya catatan yang begitu mentereng. Saat itu dia berhasil mengemas 11 gol dari 36 pertandingan di ajang La Liga. Diklaim sanggup antar Portugal jadi juara. Dengan skuad yang begitu presisius, wajar kalau Portugal dijagokan untuk bisa lolos lebih jauh. Salah satunya adalah Bernardo Silva yang menaruhkan keyakinan kepada sang pelatih Fernando Santos. Bernardo sendiri punya mimpi untuk membawa Portugal meraih gelar juara Piala Dunia. Walaupun begitu, Bernardo Silva mengatakan nggak akan mudah untuk mencapai target tersebut. Bernardo bilang kalau para pemain harus bisa beradaptasi dengan gaya permainan Santos. Menutup wawancaranya, dia meminta rekan satu timnya untuk tetap terus fokus. Itulah ulasan keputusan aneh tim nasional Portugal di Piala Dunia 2022. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Selecao bisa melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.